Julvan Linda mengklaim riset membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Pulau Jawa tertarik dengan calon presiden dengan tampang rupawan. Dengan alasan tersebut, Anies dan AHY dianggap paling mudah dijual sebagai capres dan cawapres karena keduanya dianggap sama-sama memiliki wajah yang tampan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini saya akan membahas tentang duet Anies dan AHY. Anies dan AHY sempat digadang-gadang akan menjadi duet hebat yang akan memenangkan Pilpres 2024. Menurut survei atau entah siapa, saya pun kurang tahu. Tapi makin kesini gaung tersebut mulai melemah. Alasannya, kalau AHY yang terpilih, PKS pasti ngambek. Kalau Aher dari PKS yang terpilih, AHY pasti sakit hati dan lapor ke SBY. Ini pilihan yang sangat kompleks dan alot. Sebenarnya, Nasdem tidak begitu setuju dengan AHY karena masalah pemilih partai. Nasdem sepertinya sadar mereka salah langkah setelah tahu Anies tidak bisa membantu mendongkrak elektabilitas partai. Suara dari pemilih Anies malah lebih banyak lari ke PKS. Suara pemilih PKS tidak akan lari kemanapun. Jika AHY jadi cawapres Anies, maka banyak suara akan pindah ke Demokrat. Nasdem dapat remah roti atau sisa makanan dari yang lain. Makanya masuk akal kalau Nasdem lebih mendorong cawapres dari non-parpol agar tidak semakin nyungsep ke jurang politik. Tapi bukan berarti duet Anies dan AHY takkan terwujud. Dalam politik, apapun bisa terjadi. Mahfud MD saja bisa ditikung di detik-detik terakhir, meski sudah diberitahu dan disuruh standby. Alhasil, posisi wakil presiden lepas begitu saja. Kita anggap Anies berduet dengan AHY. Apa yang mereka berdua bisa tawarkan? Yang satu hanya pintar ngomong, pintar obral janji manis, pintar bikin wacana bombastis, sedangkan yang satu lagi tidak punya pengalaman apa-apa dan hanya berharap dari bapaknya sendiri. Tapi tidak demikian halnya bagi Julvan Lindan dan Refli Harun. Masih ingat dengan Julvan Lindan? Dia dulu sering bikin sensasi hingga akhirnya dinonaktifkan dari Nasdem karena membuat partai jadi bulan-bulanan publik. Diduga ini karena ucapan tentang Anies sebagai antitesis Jokowi. Dan sekarang dia juga membuat sebuah statement yang bikin malu. Menurut dia, Anies dan AHY adalah pasangan paling ideal. Terlepas dari prestasi keduanya, mereka dianggap sebagai duet paling maut pada Pilpres 2024 hanya gara-gara dianggap tampan. Julvan Linda mengklaim riset membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Pulau Jawa tertarik dengan calon presiden dengan tampang rupawan. Dengan alasan tersebut, Anies dan AHY dianggap paling mudah dijual sebagai capres dan cawapres karena keduanya dianggap sama-sama memiliki wajah yang tampan. Dia ambil contoh ketika Sandiaga Uno maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Sandiaga memiliki daya tarik terutama karena ketampanannya yang dielu-elukan oleh wanita. Ibu-ibu senang dengan Sandiaga sampai rebutan foto selfie. Saya bingung, memangnya Sandiaga menang Pilpres? Kalah oleh Jokowi, jadi apa gunanya ketampanan kalau kalah Pilpres? Apa yang dikatakan oleh Julvan Lindan ini adalah sebuah kekonyolan dalam politik. Bahkan dalam jangka panjang bisa menjadi sebuah pembodohan publik. Apakah negara ini hanya dijadikan ajang mainan sehingga pemimpin tidak perlu punya prestasi melainkan cukup dengan ketampanan saja? Ini lelucon yang sangat konyol. Memangnya negara bisa jadi maju kalau pemimpinnya tampang doang? Memangnya Amerika Serikat dan negara besar lainnya bakal terkencing-kencing di celana karena gentar melihat pemimpin yang tampan? Memangnya rakyat bisa kenyang hanya dengan melihat ketampanan? Apakah rakyat tidak perlu makan infrastruktur tapi perlu makan ketampanan? Kelompok sebelah punya satu ciri khas yang sulit dihilangkan, yaitu konyol. Prestasi yang tak ada kaitannya dengan memimpin negara malah ditonjolkan. Mungkin mereka anggap pemilihan presiden sama dengan ajang kontes kecantikan atau ketampanan. Kalau Anies dan AHY dibanggakan karena tampan, maaf saja,
Mereka lebih baik jangan jadi pemimpin negara. Kurang cocok. Akan lebih bijak kalau mereka ikut audisi artis atau membentuk boyband. Kebetulan Bapak AHY pintar menciptakan lagu. Siapa tahu mereka bisa menjadi artis internasional mengalahkan prestasi Michael Jackson atau BTS. Lucunya lagi, Refly Harun mengaku sepakat jika ketampanan menjadi sebuah nilai plus bagi Anies dan AHY. Menurut dia, dengan atribut seperti ini, Anies bisa menggait pemilih dari kalangan ibu-ibu dan AHY bisa mengincar pemilih dari kalangan remaja putri. Logika mereka memang sudah kacau parah. Memang kalau sudah bergabung dengan kelompok sakit hati, nalarnya jadi berantakan. Refly Harun sejak jadi pecatan, makin lama makin aneh. Jadi YouTuber, ikut aksi reuni 411, dan sekarang bilang ketampanan itu penting untuk memikat kaum hawa. Kalau kalian waras, coba bayangkan diri kalian sebagai pemilik perusahaan. Katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang desain interior. Kalian ingin mencari seorang karyawan, manajer atau direktur. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian mau merekrut orang-orang yang tidak paham desain? Pasti tidak mau kan? Mana mungkin kalian merekrut calon karyawan yang ahli pertanian? Itu tidak nyambung sama sekali. Sama halnya kalian buka restoran dan ingin merekrut koki. Kalian pasti ingin mencari orang yang pintar masak, punya pengalaman jadi koki di hotel atau restoran terkenal, bukan yang pintar otomotif. Dalam hal bisnis dan pekerjaan, kita saja ingin memilih orang yang tepat, yang sesuai kualifikasi, sesuai dengan bidang yang ditekuni, yang paham apa yang akan dikerjakan. Lantas kenapa memilih pemimpin negara? Mereka malah sembarangan memilih, seolah negara ini adalah panggung kontes ketampanan. Itulah yang dilakukan oleh kelompok sebelah. Tidak masalah kalau tidak punya prestasi, asalkan tampan sudah cukup. Ini namanya pembodohan publik dengan cara mengobrak-abrik logika masyarakat. Kelompok kadrun juga lebih parah, menggunakan agama untuk membenarkan logika yang kacau balau. Tidak apa-apa tidak bisa kerja, asalkan seiman. Untuk apa pemimpin banyak prestasi tapi tidak seiman? Lebih baik pilih pemimpin seiman tapi tak bisa kerja, ketimbang nanti masuk neraka. Lebih baik pilih pemimpin seiman meski bobrok, yang penting dapat sertifikat kafling surga, daripada nanti jenazah disuruh mandi sendiri dan gali kuburan sendiri. Kesimpulannya, kelompok ini memang sudah kelihatan kualitasnya seperti apa. Mereka tidak punya prestasi sehingga mereka mau masyarakat maklum dengan kekurangan mereka. Mereka pada akhirnya menjual sesuatu yang tidak nyambung, entah itu ketampanan, jago bicara, jago ngibul, dan lain sebagainya. Apakah itu yang kita inginkan buat negara ini? Negara kok dibuat main-main? Jangan biarkan mereka mencengkram negara ini dengan ambisi yang di luar batas. Mereka minim prestasi tapi ambisi politik maksimal menembus langit. Dan mereka mau membodohi masyarakat dengan logika yang tak masuk akal. Mungkin banyak yang bertanya, Jokowi juga berlatar belakang pengusaha mebel, tak ada kaitannya dengan politik, tapi bisa jadi presiden. Jokowi setidaknya memulai dari bawah, dari wali kota Solo, lalu gubernur DKI hingga jadi presiden. Sedangkan AHY bisa apa? Langsung jadi cagup DKI, itu pun kalah di putaran pertama. Setelah itu malah mau jadi cawapres. Anies bisa apa? Jadi gubernur pun karena faktor Ahok kena kasus dan didukung oleh kelompok pengusung politik identitas. Mereka tidak layak jadi pemimpin. Negara ini malah mundur ke belakang dan rakyat bakal diberi janji manis melulu. Sekian opini dari saya. Subscribe channel ini dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.